Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Wandi Silat Aceh. Ya, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi orang yang melakukan keroyokan. Begitu banyak sudah permintaan dari subscriber, tolong dong bagaimana ini untuk mengatasinya kalau saya dikeroyok. Tolong dong. Begitu banyak sudah permintaan-permintaan seperti itu. Kami akan coba memberikan referensi bagi Anda untuk keroyokan. Jadi keroyokan ini perlu kita ingat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatasi keroyokan dengan benar, dengan jitu seperti yang di film-film. Itu tidak ada. Berikut ada ini beberapa orang. Ya, seperti ini. Mereka ada 4 orang, sama saja, 4, 5, 6 itu sama. Ya, namanya juga keroyokan. Yang berbeda kalau 1 lawan 2 itu termasuk dari keroyokan, tapi masih bisa kita atasi selagi kita itu terlatih dan berlatih. Tetapi kalau sudah 4 seperti ini, itu mustahil kita bisa mengalahkan dengan 1 orang. Tapi ingat, kita juga tidak mau konyol, tidak mau cedera, tidak mau luka, tidak mau mati di tempat. Tentunya kita juga harus berpikir jernih bagaimana cara mengatasinya. Salah satunya kita perlu ingat bahwa jangan sekali-kali kita berada di tengah. Itu tidak boleh. Contoh seperti ini. Coba melingkar. Jangan kita seperti ini, sibuk. Itu kita konyol. Ingat itu. Kalau terjadi pengeroyokan seperti itu, jangan pernah kita mau di tengah. Carilah tempat yang kira-kira bisa melindungi di belakang kita. Itu satu. Kemudian carilah tempat yang kira-kira mereka tidak bisa menyerang secara bersamaan. Baik, ini kita contohkan. Kalau ini sudah terjadi seperti ini di tengah, coba ya semuanya, ini semuanya mundur lagi dikit ya. Seperti ini kan, ini semua. Kita jangan begini-begini. Itu tentunya kita yang konyol, di belakang itu pasti ditendang. Ya, satu ingat, seperti ini, lihat. Waktu kita seperti ini ya, kalian coba masuk bersamaan. Siap? Ya, hop, masuk. Nah. Baru kita ini dulu kita selesaikan. Kenapa bisa diselesaikan yang ini? Karena dia lebih dekat dengan kita. Ini tidak bisa menyerang, terhalang dengan ini. Ini tidak bisa menyerang karena ada di sini. Paling jalan satu-satunya yang masih bisa menyerang ini. Ini dulu yang kita serang. Karena ini kesempatan dia setelah kita jatuhkan. Ini kita serang, tendang ini di bawah. Ya, ini. Tak, tak. Jatuh, ya kan? Dari sini ya, ini, tak, 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 baru masuk ini, tak. Kemudian sekali lagi, bangun, ya. Itu apabila kita kebetulan ada di tengah. Tetapi ingat, mereka juga tidak mau diam. Mereka juga akan mengeroyok. Biasa itu kalau kita kena di belakang. Resiko orang dikeroyok seperti itu. Kemudian ingat, kita melakukan gerakan apapun, carilah posisi yang dekat, yang tidak bisa. Nah, ini seperti ini. Ini ada di belakang kita, tidak bisa. Ya, kita kemari. Sini lagi, coba. Sini. Ah, ini di sini. Ah, seperti ini. Waktu dikeroyok seperti ini, kita sebelum mereka mengeroyok kita, sebelum mengeroyok, kita cari posisi yang aman. Ini kita tidak diserang. Ya, seperti ini gerakannya. Ya, ini. Coba masuk. Hop. Ini kemari. Datang kemari. Ini kan sudah di sini. Ini kita di belakang tidak aman. Tidak ada di belakang kita. Tentunya di sinilah kita ambil kesempatan. Siapa yang duluan masuk, itu yang kita serang. Contoh, ini mau yang mana duluan masuk? Misalnya, contoh, seperti ini. Ya, siap. Masuk ke sini, ini antuk. Baru masuk ini,
serang, kemudian kita lari. Ini kan masuk. Ya, masuk terus 3-3. Kita lari. Ini selamatkan diri. Kuncinya satu. Apabila kita dikeroyok, kita dalam pikiran selamatkan diri. Kalau kita kena tendangan, kena pukulan itu biasa. Tapi kita lari dan mereka juga mengejar. Ingat tuh, mereka juga mengejar. Cari tempat yang aman. Kemana? Lari ke Polres, lari ke pihak keamanan yang lain, atau ke tengah-tengah masyarakat. Ya, baik. Tadi kan sudah kita cari kesempatan kita bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Itu tadi sudah. Sekarang kita kalau ada di tempat yang seperti tadi kejadiannya, coba tuh yang lain, coba lagi sini. Kejadian seperti ini, kalau kita orang bela diri, tentunya gunakanlah kemampuan kita dalam melakukan bela diri. Percuma kita berlatih, percuma kita latihan. Tetapi kalau untuk masyarakat biasa, itu silahkan lari, selamatkan diri. Untuk yang punya bela diri, paling tidak mampu untuk menyelamatkan diri lebih baik dari masyarakat biasa. Ya kan? Nah, salah satunya dalam pemikiran kita, karena kita sudah dikepung seperti ini, siapa yang lebih dekat dengan kita, itu duluan kita hajar. Tidak boleh menendang hanya seperti ini. Coba rapat, hanya di sini. Tidak boleh. Tidak ada manfaatnya. Tentunya kita juga harus melumpuhkan dia. Waktu dia masuk, misalnya dia pukul gini, ya kita masukkan di sini. Ha. Lagi kita masukkan di sini. Ini masukkan terus, ini tak, jatuhkan terus. Kita lumpuhkan dia dulu. Satu, kita lihat lagi gerakannya. Karena kebetulan dia duluan cepat masuk, kita duluan tepis. Ini kita tepis. Ini ada balikkan terus. Ini langsung serang sampai dia lumpuh, tinggal 3. Kita masih ada peluang untuk melakukan balasan dengan yang lain. Kita pasti kena, ya kan? Tapi namanya kita bela diri juga sudah ada kemampuan kita waktu ditendang. Selamatkan diri itu kunci utama. Kemana? Lepas dari mereka. Salah satu kuncinya tadi seperti itu, serang 1, tinggal 3, atau kita cari tempat di dinding atau di tempat yang sempit, agar kalau mereka seperti ini gampang. Coba sini rata, kalau lurus sama lurus. Kalau seperti ini sangat mudah. Karena apa? Mereka melakukan gerakannya dari sini menyerang. Kalau menyerang seperti ini, coba serang bersama. Ya, nah tentunya ini yang kita ini kan tidak bergerak ini. 3, tidak ada manfaat kan? Karena ini yang pentingnya kita selesaikan. Artinya apa? Kita cari yang 1 orang, di mana yang dekat dengan kita. Seperti itu dia, ya kan? Kemari. Kalau seperti ini sudah jatuh. Kita jangan seperti superhero. Tidak perlu seperti pahlawan itu dalam film-film. Setelah kita serangi 1, kemudian kita mengambil lain, tidak perlu. Selamatkan diri, itu yang paling penting. Menghadapi orang keroyokan tidak harus melumpuhkan semua orang keroyokan. Yang paling penting, selamatkan diri. Keluar kita dari tempat ini. Tetapi kalau kita mampu untuk mengatasinya satu silahkan. Ya kan? Ini 1 seperti kejadian. Coba kita ulang. Coba lagi tadi yang belakang. Nah, pada saat ini ini serang terus dia. Ini baru kita selesaikan, kalau bisa, kalau enggak kita lari. Ingat tuh 1. Baik, ini seperti tadi. Tadi kan itu kalau kita masih kesempatannya lawannya masih jauh-jauh. Ini bagaimana kalau kejadiannya tiba-tiba lebih spontan. Kebetulan pula kita sudah di tengah, tidak sempat menyelamatkan diri.
Harusnya kan tadi seperti yang saya katakan, selamatkan diri dulu. Ternyata kita tidak. Ini kejadiannya seperti ini. Ya. Perlu kita ingat bahwa serangan pertama ini yang menentukan. Lagi, kejadian seperti ini pada saat ditangkap, jawab, ya. Ini kan tentunya kawannya menyerang, kemari. Ini dulu kita selesaikan dengan kepala, kita antuk. Nah ini, kalau dia sudah jatuh tidak masalah. Tapi kalau belum, kita selesaikan, antuk. Ini tangkap, banting, pas. Satu saja, mereka bisa kita buang ke dia, ke lawannya. Coba ini lagi. Mereka menyerang bersamaan. Nah, seperti ini. Ini masuk. Nah, ini dia. Kita buang kemana arahnya. Kemudian kita selamatkan diri. Lari. Saya pikir gerakannya mudah, simple. Bagi orang bela diri, silahkan gunakan bela dirinya. Tapi ingat, keroyokan kunci satu-satunya, selamatkan diri, lari keluar. Yang menjadi permasalahan apabila mereka menggunakan senjata. Nah ini kita lihat bagaimana kalau mereka ada yang menggunakan parang, pisau, kayu, atau hal-hal lain yang bentuknya senjata. Itu akan beda cara kita membahasnya. Di kesempatan lain kita akan coba bahas ini. Ya, baik. Demikian cara mengatasi orang yang melakukan keroyokan. Ternyata kuncinya hanya satu, selamatkan diri. Bukan melumpuhkan yang empat-empat. Itu tidak perlu. Kita bukan pahlawan, kita selamatkan diri dulu. Selamatkan diri dulu, kemudian baru kita ambil kesimpulan apapun yang kira-kira kita bisa. Contohnya seperti menyerang. Seranglah pada tempat yang vital. Pada tempat yang vital diserang. Boleh di mata, di ulu hati, di kemaluan, di leher. Banyak tempat-tempat yang vital itu kita gunakan, kita serang di situ. Tujuannya agar kita nanti bisa mengurangi jumlah keroyokan. Tetapi perlu kita ingat, semuanya ada jalan keluarnya. Bisa saja kita dengan cara meminta maaf atau mohon kepada yang lain untuk tidak melakukan pengeroyokan. Silahkan, itu salah satu trik untuk menyelamatkan diri. Kemudian bisa saja kita lari ke tempat orang keramaian. Tujuannya supaya masyarakat di sana mau membantu. Tapi tidak direkomendasikan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dikeroyok, itu bukan urusan kita. Contoh jadi maling, kita buat seperti ini, itu tidak perlu. Resiko dia jadi jambret, itu resiko dia. Tapi kalau kitanya yang benar, ternyata kita dikeroyok, inilah salah satu jalannya, inilah salah satu caranya bagaimana kita menyelamatkan diri. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi siapapun yang melihat. Referensi ini kami gunakan untuk kebaikan kita bersama. Jangan lupa share, subscribe, comment, and like. Tetap semangat bersama kami di Wandi Silat Aceh.